Baik, Alhamdulillah, Alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan jamaah yang Masya Allah luar biasa sekali, antusiasmenya sangat tinggi sekali dengan tema yang menarik memang ketika kita berbicara mengenai pasangan, kemudian keluarga, jodoh, pernikahan, memang tidak akan ada habisnya karena memang salah satu yang disampaikan adalah ibadah sepanjang masa adalah pernikahan ataupun berkeluarga. Nah, mungkin sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, ada kalanya mungkin bisa Ustadz Nuruddin menjelaskan bagaimana Ustadz ketika kita melihat fenomena seperti ini, ada ketidakcocokan, kemudian di dalam rumah tangga itu ribut terus. Nah, ada timbul pertanyaan di dalam hati kita, ini jangan-jangan bukan jodoh saya nih, ini jangan-jangan saya salah nih milih jodoh. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagaimana Ustadz tanggapannya? Jangan-jangan kalau terlintas pertanyaan seperti itu justru menjerumuskan ke neraka atau dengan kesabaran kita akhirnya tadi yang disampaikan Ustadz Nuruddin malah membawa kita ke surga. Fadal Ustadz Nuruddin. Iya, di sini ya. Situ aja, oke. Pertama, sebagai sebuah perasaan manusiawi. Rasa kecewa, rasa sedih, rasa ragu, itu hal yang manusiawi. Saya kira kebanyakan orang mengalami itu. Tapi begini Pak, Bu, adik-adik. Nanti ketika udah rumah tangga itu, belajarlah menanamkan cara berpikir seperti ini. Kalau seandainya saya pisah sama pasangan yang sekarang ini, ada jaminan nggak kalau pasangan selanjutnya lebih baik? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Bisa jadi justru lebih buruk dari apa yang sudah kita dapat. Jadi masalah sebagian orang di luar sana yang nggak bisa bertahan dengan rumah tangganya itu kadang-kadang kurangnya keyakinan dalam aspek yang tadi saya sebut itu. Dia mengira bahwa kalau dia berpisah hidupnya akan lebih baik, padahal itu bohong. Belum tentu kan? Siapa yang menjamin itu lebih baik? Terus begini adik, kalau sudah berpasangan saya ingin berpesan, tataplah pasangan kita itu seperti baju. Ibu, saya mau nanya, mending baju mahal tapi lebar atau baju harganya pas-pasan tapi cocok? Bagus, kata kuncinya adalah kecocokan. Allah Subhanahu wa taala manakala mentakdirkan fulan dan fulan berpasangan, anggap itu sebagai cara Allah mencocokkan baju kita. Jangan punya pandangan bini orang lain tuh lebih bagus, lebih baik buat kita. Belum tentu, Anda nggak tahu aibnya. Betul nggak Bu? Kalau kita itu tahu aib semua manusia dari A sampai Z terbuka semuanya. Saya hakul yakin Pak, kalau semua manusia melihat semua aib manusia, dia akan lebih memilih dengan kehidupannya sendiri. Adek kalau tertarik sama cowok lain, adek karena nggak tahu aibnya. Nanti kalau udah menikah, ketahuan semua tuh. Oh ternyata yang dulu adalah rupawan, dia lelaki yang ideal, ternyata nggak gitu-gitu amat. Tahu yang buat bertahan tuh apa? Yang membuat bertahan tuh apa pada akhirnya? Keimanan. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita bahwa apa yang Allah tetapkan baik walaupun kadang-kadang terlihat buruk. Terlihat bermula dari cucuran air mata, kita nggak bisa nerima. Tapi yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Pengasih tidak mungkin memberikan sesuatu kepada hamba yang dikasihinya kecuali yang baik bagi dirinya. Cuma kita perlu proses mencerna kebaikan itu. Baik. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih Mas Al, terima kasih atas jawabannya Ustadz Nuruddin. Dan berikutnya kami persilakan kembali kepada para jamaah dari wanita. Boleh berdiri, tadi yang sudah disiapkan mic-nya, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, dengan ibu siapa dan silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Nama saya Bu Titin. Ibu Titin. Ya. Baik, silakan ibu. Saya mau nanya sama Pak Ustadz, bagaimana jika saya ingin mengaji tetapi saya selalu dilarang sama suami saya? Bagaimana saya seharusnya Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin, silakan Ustadz Riza. Ngaji tapi malah dihalang-halangin suaminya nih Ustadz, silakan. Yang mana suaminya? Aduh. Istri mau ngaji kok dilarang.
Ibu Titin, la ta'a fi maksiatillah. Tidak ada taat atas perbuatan maksiat kepada Allah. Anda boleh taat kepada suami. Wa tuti'uhu idza amarah. Jadi dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i 3132, kila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nisa khair?" Siapakah istri yang paling baik? Qala allati tasruhu idza nadara. Istri yang paling baik kalau dipandang suaminya wajahnya menyenangkan. 24 jam nyengir. Yang kedua, watutu'ihu ida amaro. Istri yang baik kalau diperintah taat. Tetapi tidak boleh pada perkara maksiat. Bu Titin mau ngaji. Tujuannya Allah. Suami melarang. Ya udah gak usah ikutin kali ya gak. Berangkat aja ngaji. Untuk apa menaati suami yang melarang istri untuk merubah diri menjadi hamba yang lebih baik? Jelas tujuannya kepada Allah, taklim. Bukankah suami harus membaca surat Al-Mujadalah ayat 11? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu itu mengangkat derajat. Maka suami tidak boleh melarang istrinya ketika ingin mendapatkan ilmu agama. Jadi apakah boleh tidak taat kepada perintah suami dalam perkara yang tadi? Boleh pakai banget. Ya, jadi udah. Tunggu tidur dulu dia. Habis itu dia kabur. Yang penting sudah ngomong, "Pak, aku mau ngaji." Kan gak boleh kamu ini ngaji. "Pak, aku mencintaimu. Tapi aku lebih mencintai Allah daripada dirimu." Cie. Ibu pakai alasan yang baik. Gak usah marah-marah. "Pak, kau adalah permata hatiku. Aku akan tunduk pada perintahmu. Tetapi perintah yang di atas lebih utama daripada perintahmu. Aku rela mencintaimu. Tetapi aku juga akan rela mencintai dia di atas cintaku padamu." Cie. Suami akan gitu. Jadi insya Allah Ibu Titin ya. Baik. Aturan-aturan itu telah tegas. Tidak ada ketaatan kepada suami yang bermaksiat. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya kepada Ibu Titin. Dan berikutnya segmen 5 nanti kami akan buka segmen ulama menjawab. Di mana segmen ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Jadi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.